Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait materi strategi lokasi. Slide pertama akan langsung dijelaskan oleh David. Definisi lokasi. Lokasi yang strategis merupakan bagian yang sangat penting. Dengan adanya lokasi strategis, maka usaha dan bisnis akan mengalami kemajuan karena mudah dijangkau dan tempat tersebut sangat cocok untuk jenis usaha yang didirikan. Lokasi yang strategis merupakan bagian yang sangat penting. Dengan adanya lokasi strategis, maka usaha dan bisnis akan mengalami kemajuan karena mudah dijangkau dan tempat tersebut sangat cocok untuk jenis usaha yang didirikan. Selanjutnya ada tujuan penentu lokasi. Secara umum, tujuan dari strategi lokasi itu memaksimalkan keuntungan atau memaksimalkan benefit dari lokasi usaha yang telah terpilih. Yang termasuk benefit lokasi yaitu efisiensi waktu, biaya minimum, citra perusahaan, kredibilitas, dan profit. Untuk memutuskan suatu lokasi bisnis harus dibagi 5, 10, atau 20 tahun yang akan datang yang bersifat jangka panjang. Kelangsungan hidup usaha akan lebih penting dibanding dengan laba yang besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penentu lokasi sisi input. Faktor penentu lokasi sisi input berpengaruh penting dalam pemilihan lokasi usaha. Faktor pengaruh sisi input di sini ada 7. Yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas faktor ini sangat penting karena lokasi bisnis yang strategis dapat memudahkan akses ke faktor-faktor input yang dibutuhkan. Yang kedua ada visibilitas. Dalam faktor ini, perusahaan harus memperhatikan apakah lokasi bisnis yang dipilih memiliki visibilitas yang sesuai atau tidak. Yang ketiga ada tempat atau tukang parkir. Sangat dibutuhkan untuk mempertimbangkan keputusan pemilihan lokasi. Yang keempat ada ekspansi. Ekspansi di sini artinya adalah aktivitas untuk memperbesar atau memperluas suatu usaha penentu lokasi sisi input. Yang kelima ada lingkungan. Lingkungan di sini adalah dengan adanya lingkungan yang baik sangat berpengaruh kepada faktor penentu lokasi sisi input, maka akan baik juga. Yang keenam ada persaingan. Persaingan di sini berarti ada sangkut pautnya dengan lingkungan. Kalau persaingannya sehat, maka faktor penentu lokasi sisi input di sini juga akan baik dan sehat. Dan yang terakhir ada peraturan pemerintah. Sangat berpengaruh untuk menentukan lokasi sisi input apakah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Faktor penentu lokasi sisi proses. Lokasi sisi proses adalah area atau tempat di mana kegiatan produksi dan operasional suatu industri dilaksanakan. Pemilihan lokasi yang tepat akan berdampak signifikan pada kelangsungan dan keberhasilan bisnis. Faktor yang pertama ada infrastruktur seperti ketersediaan alat, bahan, dan mesin pada kegiatan operasional. Yang kedua ada lingkungan seperti dampak dari polusi limbah yang ada di sekitar perusahaan. Yang ketiga ada biaya seperti upah karyawan, gaji dan biaya pajak yang seperti harus dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut. Faktor-faktor penentuan lokasi sisi output. Dalam strategi lokasi, faktor-faktor penentu lokasi sisi output atau output set faktor merujuk pada pertimbangan yang mempengaruhi keputusan tentang di mana tempat yang tepat untuk menempatkan fasilitas produksi atau layanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi sisi output termasuk yang pertama ada akses pasar, kedua biaya distribusi, ketiga infrastruktur logistik, keempat tenaga kerja, kelima kebijakan pemerintah, keenam akses sumber daya alam, ketujuh risiko lingkungan, kedelapan kondisi ekonomi, kesembilan ketersediaan layanan pendukung. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi negara. Yang pertama ada risiko politik, peraturan, sikap, dan inisiatif pemerintah. Yang kedua ada bakat, sikap, produktivitas, dan upah tenaga kerja. Yang ketiga ada permasalahan budaya dan ekonomi. Yang keempat ada ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Yang kelima ada bakat, sikap, produktivitas, dan upah tenaga kerja. Yang keenam ada risiko nilai tukar dan mata uang. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi daerah. Yang pertama ada lingkungan bisnis. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap pemilihan lokasi yang mempengaruhi kesuksesan usaha. Yang kedua ada peraturan pemerintah. Lokasi toko harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga ada aksesibilitas. Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi usaha adalah faktor mudah dijangkau. Yang keempat ada sistem transportasi. Sistem transportasi udara, kereta, jalan bebas hambatan, dan transportasi air lain juga mempengaruhi keputusan lokasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi.
Yang pertama ada risiko politik, peraturan, sikap, dan insentif pemerintah. Yang kedua ada bakat, sikap, produktivitas, dan upah tenaga kerja. Yang ketiga ada permasalahan budaya dan ekonomi. Yang keempat ada ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Yang kelima ada bakat, sikap, produktivitas, dan upah tenaga kerja. Dan yang keenam ada risiko nilai tukar dan mata uang. Dua kategori biaya lokasi. Yang pertama biaya tetap lokasi. Biaya ini tetap tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Contohnya adalah sewa atau pembayaran hipotek untuk tempat usaha, pajak properti, dan asuransi properti. Biaya tetap lokasi harus dipertimbangkan dalam perencanaan bisnis jangka panjang karena mereka tidak mudah diubah dan mempengaruhi margin keuntungan per unit produk. Yang kedua ada biaya variabel lokasi. Biaya ini berfluktuasi berdasarkan volume produksi atau penjualan. Contoh biaya variabel lokasi meliputi biaya utilitas, listrik atau air, biaya perawatan gedung, dan biaya pengelolaan fasilitas. Biaya ini dapat dianggap sebagai bagian dari biaya produksi dan akan meningkatkan seiring meningkatnya aktivitas bisnis. Selanjutnya ada lokasi perusahaan jasa. Lokasi perusahaan jasa adalah faktor kunci dalam kesuksesan bisnis karena dapat mempengaruhi jumlah pelanggan, biaya operasional, dan citra merek. Beberapa pertimbangan penting dalam memilih lokasi perusahaan jasa meliputi: yang pertama, ada demografi lokal. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat, persaingan. Yang kelima, infrastruktur. Yang keenam, regulasi dan izin. Yang ketujuh, biaya operasional. Dan yang kedelapan, potensi pertumbuhan. Selanjutnya ada strategi pada industri jasa. Jika perusahaan manufaktur berfokus pada biaya dalam menetapkan lokasi, perusahaan jasa lebih berfokus pada pendapatan yang diperoleh. Di sini ada beberapa 8 komponen utama pada strategi lokasi pada industri jasa, yaitu 1. Daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Yang ketiga ada persaingan di wilayah. Yang keempat kualitas persaingan. Yang lima keunikan lokasi perusahaan pesaing. Yang keenam kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitar. Yang ketujuh kebijakan operasional perusahaan. Dan kedelapan kualitas manajemen. Cara menentukan lokasi. Secara garis besar, penentuan lokasi perusahaan bisa dibagi ke dalam 2 kategori. Kategori yang pertama yaitu faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Dan kategori kedua yaitu faktor-faktor yang bersifat kuantitatif. Secara keseluruhan, pemilihan lokasi perusahaan bisa dilakukan dengan cara yang pertama di sini ada metode pembobotan faktor. Metode pembobotan faktor atau factor rating method merupakan sebuah metode yang sering digunakan karena metode ini menggabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif dalam penentuan lokasi yang paling tepat untuk perusahaan jasa maupun manufacturing. Lalu yang kedua di sini ada metode break even point atau BEP. Metode ini berguna untuk menentukan lokasi yang paling sesuai bagi perusahaan karena memiliki biaya yang termurah untuk volume produksi yang diinginkan. Yang ketiga, metode gaya tarik memusat. Metode center of gravity adalah metode yang digunakan untuk menentukan koordinasi lokasi untuk membangun sebuah fasilitas yang akan dijadikan sebagai lokasi pusat distribusi agar terciptanya jarak yang efisien untuk perpindahan produk dari lokasi pusat ke lokasi yang lain. Dan yang terakhir, metode analisis potensi hierarki atau AHP. Metode ini dapat digunakan untuk membantu dalam memilih lokasi untuk perusahaan, proyek, atau pabrik dengan kriteria yang dipertimbangkan dan dapat meliputi biaya, aksesibilitas, kualitas lingkungan kerja, dan fasilitas tersedia. Metode evaluasi alternatif lokasi. Metode evaluasi alternatif lokasi adalah proses yang dilakukan untuk memilih lokasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan strategi bisnis perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi alternatif lokasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemeringkatan faktor atau bisa kita sebut dengan the factor ranking method. Metode ini menekankan pada proses identifikasi biaya yang sulit untuk dievaluasi. Yang kedua ada analisis titik impas lokasi atau locational break-even analysis. Metode ini menekankan untuk membuat perbandingan alternatif-alternatif lokasi biaya yang dikeluarkan untuk berproduksi tentunya berbeda-beda dikarenakan lokasi yang berbeda pula. Yang ketiga ada metode pusat gravity atau center of gravity method. Tujuannya adalah memperoleh jarak yang efisien dari segi biaya perpindahan barang atau jasa dari lokasi yang ada. Dan yang terakhir ada metode transportasi atau transportation method. Teknik ini untuk memecahkan program masalah linear.
Dalam menentukan lokasi bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan lokasi secara komprehensif dan memilih lokasi yang paling sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Langkah-langkah metode pembobotan faktor dan contoh kasus. Yang pertama ada identifikasi faktor-faktor. Identifikasi faktor-faktor yang relevan dengan tujuan analisis. Yang kedua ada berikan bobot relatif. Berikan bobot relatif pada setiap faktor, menentukan seberapa pentingnya faktor tersebut dalam keputusan. Yang ketiga ada berikan skor. Berikan skor pada setiap faktor berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat ada hitung total skor. Hitung total skor untuk setiap opsi atau alternatif yang dievaluasi. Yang kelima ada gunakan total skor. Gunakan total skor untuk membandingkan opsi dan membuat keputusan. Contoh kasus. Yang pertama, membeli barang elektronik baru berdasarkan beberapa faktor, harga, kinerja, desain, dan daya tahan baterai. Yang kedua, sebuah perusahaan memproduksi dan menjual produk. Berikut adalah contoh metode break-even untuk perusahaan tersebut. Yang pertama, biaya tetap. Sewa pabrik $10.000 per bulan, gaji pegawai $5.000 per bulan, biaya administrasi $3.000 per bulan, total biaya tetap $18.000 per bulan. Yang kedua, biaya variabel. Bahan baku $2 per unit, tenaga kerja langsung $1 per unit, total biaya variabel per unit $3. Yang ketiga, harga jual per unit $6. Yang keempat, hitung titik impas atau break even point sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan $18.000 dibagi $6 dikurang $3 sama dengan $18.000 dibagi $3 sama dengan 6.000 unit. Jadi perusahaan harus menjual minimal 6.000 unit produk A untuk mencapai titik impas di mana pendapatan sama dengan total biaya sehingga tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian. Jika perusahaan menjual lebih dari 6.000 unit, mereka akan mulai mencapai keuntungan. Langkah-langkah metode break-even point dan contoh kasus. Langkah-langkahnya yang pertama itu identifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Identifikasi semua biaya tetap, cost management atau biaya rutin, dan biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan jumlah penjualan yang terlibat dalam operasi perusahaan. Yang kedua itu menganalisis biaya. Tinjaulah setiap variabel keuangan untuk menilai apakah ada biaya yang bisa diimprovisasikan atau dihilangkan dengan tujuan untuk mengurangi biaya. Yang ketiga itu hitung break-even point. Menghitung break-even point adalah proses untuk menentukan jumlah pendapatan yang diperlukan untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir yaitu kita harus mengelola biaya. Mengelola biaya tetap dan variabel adalah penting untuk mencapai tingkat break-even point. Perusahaan dapat menggunakan alat seperti shelf rate card untuk membantu mengelola biaya tetap dan biaya variabel. Di sini kita bisa lihat contoh kasusnya. Yaitu ada contoh kasus penjualan di 3 lokasi, yaitu di Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Di kasus ini kita menggunakan rumus break-even point sama dengan fixed cost dibagi marginal income per unit. Fixed cost yaitu di Jakarta Rp600.000, di Bandung Rp900.000, di Bekasi Rp1.200.000. Sedangkan marginal income per unitnya di Jakarta itu Rp1.600, di Bandung itu Rp2.000, di Bekasi Rp2.400. Oke, di sini kita akan menghitung kesimpulannya, yaitu di lokasi Jakarta fixed cost dibagi marginal income per unit Rp600.000 dibagi Rp1.600, yaitu 375 unit. Sedangkan di lokasi Bandung Rp900.000 dibagi Rp2.000, yaitu 450 unit. Dan di lokasi Bekasi Rp1.200.000 dibagi Rp2.400 sama dengan 500 unit. Jadi kita bisa ambil kesimpulan penjualan terbesar saat ini yaitu berada di lokasi Bekasi. Jadi perusahaan bisa menentukan lokasi yang paling tepat untuk penjualan, yaitu di lokasi Bekasi karena penjualannya itu yang tertinggi ada di lokasi Bekasi. Untuk di sini selanjutnya ada metode pusat dan contoh kasus. Metode center of gravity merupakan salah satu metode untuk menentukan suatu lokasi dengan tepat dengan berdasarkan beberapa variabel, yaitu jarak pengiriman barang serta frekuensi dari pengiriman barang ke konsumen tersebut. Di sini ada contoh kasusnya. Misalkan sebuah perusahaan distribusi barang ingin menentukan lokasi optimal untuk membangun pusat distribusi baru.
Mereka memiliki data mengenai jumlah pelanggan dan jarak antara pelanggan dengan lokasi yang berpotensi sebagai pusat distribusi. Di sini ada variabel jumlah pelanggan, jarak antara pelanggan dengan lokasi yang berpotensi sebagai pusat distribusi. Yang kedua ada proses dengan menggunakan data tersebut. Mereka menghitung pusat gravitasi untuk menentukan lokasi yang paling efisien dalam menjangkau sebagian besar pelanggan dengan jarak tempuh yang minimal. Yang ketiga ada hasil. Pusat gravitasi menunjukkan lokasi yang optimal untuk membangun pusat distribusi baru yang meminimalkan biaya transportasi dan waktu pengiriman. Dalam kasus seperti ini, metode pusat gravitasi membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi terkait lokasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.